Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan serta kajian sore kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman untuk bisa dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum agar mencari pertolongan Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum agar mencari pertolongan Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dari Abu Nu'aim dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, dari Ibnu Mandah meriwayatkan bertasanadnya dari Ibrahim bin Haris At-Taimi radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan kami dalam sebuah pasukan kecil. Beliau memerintahkan kepada kami agar setiap pagi dan petang membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Al-Mu'minun 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Apakah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu manusia secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Kita ini diingatkan oleh Allah, kok kita ini hidup di dunia itu seenaknya kita sendiri. Apakah Allah menciptakan kita itu hanya main-main, canda sana, canda sini, ya, seneng-seneng sana, seneng sini, apa seperti itu? Apakah kalian mengira bahwa kalian nanti tidak dikembalikan kepada Allah? Pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali kepada Allah, ya kita harus berusaha untuk menjadi orang yang nanti ketika kembali kepada Allah, Allah ridho. Coba kalau seandainya kita nanti kembali kepada Allah, kemudian Allah marah, murka kepada kita, bagaimana nasib kita di akhirat nanti, ya? Maka kita berusaha bagaimana kita kembali kepada Allah, Allah ridha kepada kita, untuk kita bisa diridhai oleh Allah, kita mentaati perintah-perintah Allah. Lalu setelah baca ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, lalu kami membacanya, akhirnya kami mendapatkan ghanimah serta keselamatan. Demikianlah di dalam kitab Kanzul Umal, ya. Jadi ketika Nabi SAW yaitu memerintahkan supaya kita baca ayat ini, ketika Nabi memberangkatkan yaitu sebuah pasukan kecil berjuang, berdakwah, maka akhirnya dengan membaca ayat itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan yaitu ghanimah, dan juga ghanimah itu harta daripada hasil peperangan. Hasil daripada peperangan tadi yaitu harta rampasan, itu halal, ya, dan juga diberi keselamatan. Jadi baca ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan orang-orang agar mencari pertolongan Allah dengan membaca takbir dan hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah, pada perang Qadisiyah. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada, kan kita baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, tapi itu untuk minta pertolongan kepada Allah. Biasanya orang-orang pakai takbir itu kadang-kadang ada demo juga. Ya, demo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di demo juga Allah Akbar, Allah Akbar. Yang mendemo Allah Akbar, yang di demo juga Allah Akbar. Gimana ceritanya itu? Kenapa? Ya sama-sama orang Islam. Ya, makanya kalau ini
itu minta pertolongan baca takbir itu kalau kita hadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan baca hauqalah la haula wala quwata illa billah di dalam peperangan. Ibnu Jarir meriwayatkan sanadnya dalam kitab Tarikhnya dari jalur sanad Sa'if dari Muhammad dari Tolkha dan Ziyad dengan sanad mereka masing-masing. Mereka berkata, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kalian tetap berada di tempat-tempat kalian. Janganlah kalian bergerak sedikit pun sebelum kalian selesai mengerjakan sholat duhur. Lalu seusai kalian mengerjakan sholat duhur, aku akan mengucapkan satu kali takbir. Maka bertakbirlah kalian dan bersiap-siaplah. Ketahuilah bahwa takbir itu tidak diberikan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Dan ketahuilah bahwasanya takbir diberikan kepada kalian untuk memberikan kekuatan kepada kalian. Udah Allah Akbar, itu udah merinding itu ya. Kalau perang itu kalau udah dikumandangkan Allah Akbar itu enggak ada rasa takut. Pokoknya semua berani, ya. Kenapa? Allah Akbar, Allah Maha Besar. Yang lainnya enggak ada apa-apanya ya. Ya, bahwasanya takbir diberikan kepada kalian untuk memberikan kekuatan kepada kalian. Lalu apabila kalian mendengar suara takbir yang kedua kalinya, maka bertakbirlah kalian dan hendaklah semua persiapan diakhiri. Artinya kalau sudah dua kali berarti kita harus siap-siap berangkat. Dan hendaklah para penunggang kuda memberikan semangat kepada pasukan berjalan kaki dengan bergerak ke medan perang dan melakukan penyerangan. Kemudian apabila aku bertakbir untuk yang keempat kalinya, hendaklah kalian semua bergerak menyerang musuh sehingga kalian berhadapan langsung dengan musuh kalian, dan ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Jadi perang itu yang ucapannya hanya Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya ya, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa menebas itu lahirnya orang kafir kecuali pertolongan Allah. Itu jadi orang perang itu bukan semata-mata kehebatan manusia, tapi pertolongan Allah ya, dengan kekuatan Allah itu akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah. Ibnu Jarir meriwayatkan pula beserta sanadnya dari jalur sanad Sa'if dari Muhammad, Tolkha dan Ziyad dengan sanad mereka masing-masing. Mereka berkata, setelah para khufat selesai membaca Al-Quran, artinya para khufat itu orang-orang hafal Al-Quran, selesai membaca Al-Quran, Sa'ad radhiyallahu anhu mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Maka orang-orang yang ada di dekatnya ikut mengucapkan takbir, Allahu Akbar bareng-bareng. Mereka pun sambung menyambung, mengucapkan takbir itu sehingga yang mendengar aja gemeter itu musuh itu. Ya. Lalu semua bertakbir. Bagaimana dengan takbir itu bareng-bareng? Ya musuhnya udah ciutlah untuk kedua kalinya, maka pasukan mengakhiri persiapan mereka. Kemudian saat mengucapkan takbir untuk ketiga kalinya, maka para pemberani ya turun ke medan perang, lalu memulai pertempuran dengan dahsyat. Akhirnya diberi kemenangan. Nah itu Pak. Jadi takbir itu kekuatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghadapi ya mau orang jambret, menghadapi musuh, menghadapi apa saja, takbir Allah Akbar. Nah, ya, maka dia akan loyo itu kekuatan kita. Nah, Bapak kalau nanti kalau menghadapi ya saudara kita Pak polisi, nah ini ditilang Allah Akbar, Pak polisinya pasti orangnya baik. Jadi baik udah Allah Akbar. Nah, jadi ketika mau ditilang akhirnya lembut. Jadi saya pernah berapa kali itu ya, kalau ditilang itu insya Allah lolos. Kenapa? Karena saya Assalamualaikum lah. Assalamualaikum kan selamat kan. Pasti itu menjawab Waalaikumsalam. Kalau sampai ditilang nanti dikasih tahu artinya, Pak polisi, apa artinya Waalaikumsalam bagi kamu keselamatan. Kok masih ditilang berarti saya nggak selamat. Nah nanti insya Allah lolos. Ya mudah-mudahan Pak polisinya orangnya tapi kalau kita